Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan rezeki, keberkahan dunia wa ukhratan. Pembelokan nama-nama tokoh ini memang masif dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi. Dan ini terbongkar semenjak adanya polemik nasab bergulir. Seandainya tidak ada polemik nasab, tidak ada tesis dari Kiai Haji Imaduddin, mungkin ini akan terus berlanjut. Pembelokan nama-nama tokoh Nusantara. Nah, berikut ini kami ketengahkan, kami sajikan Kiai Syarif Rahmat pada saat berada di Tegal. Beliau menyempatkan ziarah ke makamnya Pangeran Purbaya. Beliau kaget, di pintu gerbang makam Pangeran Purbaya tersebut ada dalam kurung Syekh Abdul Ghaffar. Nah, beliau menemui juru kuncinya, ngobrol-ngobrol, dan ternyata munculnya nama Syekh Abdul Ghaffar ya, ini sekitar tahun 80-an. Ayah dari sang juru kunci tersebut kan gitu. Terus pada saat ditanya oleh Kiai Syarif, ini berasal dari mana nama Syekh Abdul Ghaffar ini? Beliau mengatakan ini dari Habib Lutfi. Inilah. Terus yang menarik lagi, putra dari Pangeran Purbaya ini juga sudah dihabibkan, yang namanya Raden Ramidin, terus menjadi Habib Ramidin. Tetapi sudah dibongkar sama juru kuncinya. Ini menarik. Ternyata mereka, wah itu ngeri kalau kita biarkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan percakapan Kiai Syarif Rahmat bersama sang juru kunci pada saat ziarah di makam Pangeran Purbaya. Ini daerah Tegal ini. Nah, kita dengarkan. Ada yang menarik ya di tulisan di depan, bahwa di bawah nama Pangeran Purbaya itu ada nama Sayyid Abdul Ghaffar. Nah, ini menarik nih. Siapa yang menambahkan nama itu, dan tentu ada alasan ya. Kapan kira-kira itu nama itu bisa bertambah, karena setahu saya kan memang dulu Pangeran Purbaya ini seorang pangeran beliau kan. Purbaya, nah, itu bisa ada tambahan Sayyid Abdul Ghaffar ya. Itu siapa dan apa alasannya? Kapan kira-kira dibuatnya? Kalau tahu persis sih saya enggak tahu, karena mungkin dari dulu orang tua, berarti sekitar tahun berapa, 80-an mungkin. 80-an ya. Nah, itu yang menambahkan nama itu siapa? Mungkin itu dari Habib Lutfi mungkin. Habib Lutfi ya. Habib Lutfi ya. Nah, pemirsa, tapi kami juga tidak tahu persis. Iya, cuma diperkirakan orang tua dari Habib Lutfi. Iya, karena tahun 80-an ya. Karena dulu banyak Habib yang datang ke sini. Ziarah ke sini banyak Habib. Nah, termasuk ini juga nanti sebelah nanti saya tunjukkan. Itu ada makam. Itu berarti dulu orang tua itu makamnya Mbah, berarti Kiai Ageng Tarmidi, berarti putranya. Putra Pangeran Purbaya. Iya. Waktu itu akan sudah dibuat itu tempat, sudah dihabibkan. Habib sudah saya bongkar. Ini juru kunci mungkin takut kualat juga sama Simbah kalau ini pemirsa, saya tidak mau berbicara tanpa fakta dan by data. Ternyata Pangeran Purbaya seorang pejuang dari Mataram yang begitu hebat, sekarang sudah dibuat Sayyid, dan bahkan putranya sudah sempat dihabibkan. Tapi untung ada orang yang berani. Saya kira wajib berani karena beliau turunannya, kalau enggak nanti malah kualat menjenengan. Sudah berani. Jadi itu sempat dibikin Habib ya? Iya, sudah ada prasasinya, sudah ada tulisannya sudah. Habib siapa namanya? Berarti Habib Tarmidi. Habib Tarmidi, luar biasa. Habib Ramidin. Ramidin ya? Iya, Habib Ramidin. Sudah, saya kira yang penting ini ya.
saya sangat bergembira bahwa di sini Berarti kejadian itu Kiai, proses itu dibongkar, ya. terus rame itu. Berarti Kita bongkarnya tahun berapa? makam-makam. Belum lama ya? Sekitar ya setahun setengahan lah. Setahun setengahan. Setahun setengahan. Dan itu saya kira sebagai Setelah itu rame, bisa ketahuan makam-makam banyak di Habib kan. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Jadi alhamdulillah Allah hantarkan saya ke sini untuk bertemu dengan orang yang berani, bertanggung jawab, dan by data. Ini yang sulit. Siap. Banyak orang berani, banyak orang yang bicara tanggung jawab tapi tidak punya data. Kalau ini bukan cuma data, tapi beliau adalah terah keturunan langsung dari Pangeran Purbaya yang sekarang ditambah dalam kurung Sayyid Abdul Ghaffar, ya? Iya. Dan putranya sudah dibikin Habib Ramiti. Ramitin. Wah, luar biasa. Tapi sekarang Habibnya udah nggak ada ya. Sudah hilang. Nah itu mungkin di sini lah dari Mataram ini, kemudian setelah Habib Ramidi ini dibongkar, muncul sekarang ini. Iya, Ya, rame, muncul rame masalah nasab-nasab itu. Iya. Saya kira nah saya ingin tahu haulnya biasa Dari percakapan Kiai Syarif Rahmat dan juru kunci makam Pangeran Purboyo, kita bisa menarik kesimpulan bahwa aktor dalang dari pembelokan nama-nama tokoh di Nusantara ini siapa. Ini bukan kali pertama, kami tidak menebarkan fitnah. Ini dipertegas lagi oleh tangan kanan beliau yang namanya Habib Muktur, bahwa beliau itu, Habib Lutfi itu punya ilmu ronsen makan. Tetapi apakah harus seperti ini caranya? Kan tidak fair, menurut kami tidak fair. Ini pembelokan nama-nama tokoh ini sangat berbahaya untuk generasi yang akan datang, anak cucu kita yang akan datang. Kita tahu hari ini tidak ada masalah. Kita copot, kita luruskan, kita ganti umpamanya. Tetapi kalau fenomena seperti ini kita biarkan, kita bisa membayangkan bagaimana nasib anak cucu kita. Tentunya anak cucu kita akan makan sejarah bohong, sejarah dusta yang dibuat oleh orang-orang yang mohon maaf tidak bertanggung jawab. Kami akan menyuarakan suara ini terus-menerus. Karena apa? Hadisnya jelas. Manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa berani mengatakan bahwa Pangeran Purboyo ini bin ini, padahal bukan bin ini, haram surga baginya. Ini loh, ini kengerian. Ini adalah jariah buruk yang dilakukan oleh oknum-oknum yang di situ itu tidak takut dosa. Ibarat pendatang baru, dia numpang di sini, tetapi tidak tahu malu. Sangat berbahaya. Mereka jualan cucu Nabi, zuriat Nabi, supaya orang takut untuk mengkritisi, supaya orang takut untuk melawannya. Ini jelas ini. Ini jelas ini. Makanya tugas kita bersama. Sejarah Nusantara adalah sejarah kita. Terus kalau bukan kita yang meluruskan, siapa lagi? Mereka itu terstruktur, masif. Kita bisa membayangkan. Banyak sekali penemuan-penemuan makam. Makam-makam leluhur kita menjadi Habib. Ini bukan isapan jempol, ini fakta di lapangan. Bagaimana saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami berjibaku meluruskan makam. Ya seperti langkah awal biasanya pasang banner di komplek makam. Nah, kalau banner sudah terpasang, baru melakukan eksekusi. Tidak ada yang melawan, mereka diam saja karena takut kualat, contoh, akan dieksekusi, akan diambil alih oleh mereka. Nah ini menjadi PR kita semua. Akankah kita diam melihat fakta yang terjadi di lapangan? Mereka itu jualan sebagai cucu Nabi, biar orang
takut. Walaupun suatu ketika mereka ngomong, saya malu dipanggil sebagai Habib. Itu hanya implisit di mulut mereka saja. Ya buktinya tanpa orang memanggil Habib, semua orang tahu bahwa dia itu Habib. Kan gitu loh. Dan konsekuensi dari menentang Habib adalah neraka. Su'ul khotimah. Narasi yang dibangun oleh mereka kan seperti itu. Nah ini loh. Hegemoni-hegemoni ini yang harus kita kikis, harus kita lawan. Sekali lagi kami tidak menarasikan kebencian terhadap siapapun, apalagi benci terhadap dzurriyyah Nabi. Karena apa? Akidah kami adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang kami lawan adalah perilaku-perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Membelak-belokkan nama tokoh ini bertentangan dengan ajaran agama. Dampaknya ini ngeri. Kita akan kehilangan identitas jati diri sebagai bangsa Nusantara. Pada saat tokoh-tokoh kita berubah menjadi Habib, berubah seperti Pangeran Purbaya menjadi Habib Abdul Ghaffar apa? Terus Raden Ramidin berubah menjadi Habib Ramidin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Syarif Rahmat. Mudah-mudahan kita semua sadar betapa pentingnya menjaga situs-situs sejarah kita, menjaga nama-nama tokoh leluhur kita, biar tidak dibelak-belokkan semau sendiri. Siapapun orangnya, termasuk mereka yang mengaku cucu Nabi, hari ini tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi yang asli. Secara ilmiah, secara filologi, secara tes DNA, mereka kaspo, kata Kiai Ali Masyhuri, kaspo, bohong, dusta. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.